Sistem pada tubuh Yonggu tiba-tiba berhenti berfungsi dan itu membuat Dada sangat panik. Seketika itu juga ia kemudian menghubungi Bowon. Bersama dengan ketua laboratorium, Bowon mendatangi rumah Dada untuk melihat keadaan Yonggu. Dan seperti yang sudah mereka duga, komponen pada tubuh Yonggu kerusakannya semakin parah. Mendengar itu Dada semakin sedih karena belum ditemukan solusinya. Yonggu tiba-tiba terbangun dan mengingatkan Dada jika mereka akan pergi piknik. Dada kemudian menyarankan agar itu ditunda saja. Hanya saja Yonggu tidak mau kehilangan kesempatan ini. Lalu ketika Yonggu mulai berkemas-kemas, tubuhnya melemah. Dada memeluknya dari belakang dan menyuruhnya untuk berhenti. Setelah itu Dada menyuruh Yonggu beristirahat dan berhenti sejenak mencintainya. Bowon dan atasannya berjanji kepada Dada jika mereka akan berusaha keras memperbaiki Yonggu. Meskipun begitu, Dada tidak bisa menahan kesedihannya, sebab ia tahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada pacarnya tersebut. Bowon menyalahkan dirinya sendiri, bahwa seandainya ia tidak memberitahu Yonggu bahwa cinta adalah memberi dan menerima, maka keadaan robot itu tidak separah ini. Teman Bowon diperingatkan untuk tidak bekerja sama dengan Diana. Atasannya itu juga memberitahu jika Bowon orang baik. Beberapa kali ia menulis petisi agar dia tidak dipecat. Diana mendapatkan informasi jika Zero Nine rusak parah. Ketika pelayannya menasihati untuk tidak ikut campur, Diana justru marah. Dada mencoba menutupi keadaan Yonggu di hadapan teman-temannya. Di sisi lain, manajer Wang Jun juga kesulitan menghubungi Bowon. Sementara Wang Jun melihat Dada berbicara dengan kru film bahwa Yonggu cuti syuting. Saat syuting berlangsung, Dada tidak fokus. Akibatnya ia dimarahi sutradara dan kerjaannya berantakan. Hingga akhirnya Dada tidak tahan lagi dengan situasi ini. Ia pun memberitahu teman-temannya jika keadaan Yonggu tidak baik-baik saja. Di sisi lain, Bowon akhirnya muncul di hadapan manajer Wang Jun. Di situ ia memberitahukan jika akhir-akhir ini ia sibuk memperbaiki Yonggu yang kerusakannya semakin parah. Dada disarankan teman-temannya untuk mengambil cuti, sebab bagaimanapun juga ia harus mengurus Yonggu. Teman Yonggu akhirnya merasa bersalah karena berkhianat. Dada begitu prihatin melihat keadaan Yonggu. Dalam hati ia berkata tidak ingin berdiam diri dan ingin berbuat sesuatu. Wang Jun diberitahu manajernya jika keadaan Yonggu sedang tidak baik. Dari situ rasa penasarannya terjawab kenapa Dada akhir-akhir ini tidak fokus. Wang Jun kemudian menjenguk Yonggu. Ia kemudian mengingatkan Dada jika ia telah menasihatinya. Dada justru tersinggung dan menyuruh Wang Jun untuk tidak memperdulikannya. Bagi Dada, ini adalah jalan yang ia pilih. Jadi apapun yang terjadi, ia siap untuk menanggung. Bowon bekerja siang dan malam, hingga akhirnya ia mendapatkan solusi untuk menyelamatkan Yonggu, yaitu dengan menggunakan pendingin jantung. Masalahnya alat itu hanya satu dibuat di dunia ini, yaitu di kantor pusat di Swiss. Bowon dengan bersemangat memberitahu Dada, padahal di sisi lain permintaan alat tersebut ditolak oleh pusat. Tiba-tiba muncul Wang Jun. Kepala laboratorium didesak untuk mengusahakan alat tersebut. Jika tidak, maka apa yang ia ketahui akan ia bocorkan ke publik. Mendengar itu, kepala laboratorium menjadi takut. Ia pun berjanji akan mendatangkan alat tersebut bagaimanapun caranya. Tapi lagi-lagi informasi ini didengar oleh teman Bowon yang berkhianat dan memberitahukannya kepada Diana. Alhasil Diana mendesaknya untuk mendapatkan alat tersebut. Wang Jun dipuji manajernya karena telah berbesar hati. Ia pun meminta maaf karena telah berburuk sangka. Awalnya ia menduga jika Wang Jun tidak akan pernah melepaskan Dada. Yonggu dibawa ke laboratorium karena akan dipasang pendingin jantung. Utusan dari kantor pusat telah tiba di Korea. Hanya saja ia dibajak oleh teman Bowon yang berkhianat. Akibatnya alat pendingin jantung direbut olehnya. Ketua laboratorium panik dengan keadaan ini hingga kemudian menghubungi Bowon. Alat pendingin jantung diberikan kepada Diana. Setelah mengetahui informasi ini, Dada segera menuju ke rumah Diana. Ia memohon agar alat pendingin jantung itu diberikan kepadanya, sebab hanya dengan itu kekasihnya bisa normal. Tapi Diana mengatakan jika ia ingin melihat Zero Nine hancur.
Tiba-tiba Diana menjatuhkan alat pendingin jantung itu dari lantai 2 dan menyebabkan pecah. Di sisi lain, Jonggu kemudian bangun setelah matanya mengeluarkan banyak air. Masih dalam keadaan marah di rumah Diana, semua mendapatkan kabar jika Zero Nine kabur. Sementara itu teman Bowon yang berkhianat ternyata dibohongi Diana. Uang yang tadinya dijanjikan ternyata tidak juga ditransfer. Dugaan Dada benar, ternyata Yonggu kembali ke rumahnya. Hanya saja pacarnya itu tidak menggunakan alas kaki. Tak lama dari itu, Bowon juga datang untuk melihat kondisi robotnya. Yonggu bertanya kenapa ia bisa menangis. Bowon memberitahu jika komponen di dalam tubuhnya menjadi panas. Jika terus begini, maka ia hanya bisa bertahan maksimal 1 bulan. Dada semakin sedih, satu-satunya alat yang bisa menyelamatkan Yonggu telah hancur. Yonggu kemudian menghibur, pasti ada cara lain untuk mengatasi ini. Bowon teringat pertama kali ketika membuat Zero Nine. Ini merupakan produk terbaiknya, namun ia tidak menyangka jika akhirnya akan seperti ini. Yonggu datang menghiburnya, bahwa selama sebulan ini ia ingin membahagiakan pacarnya. Mendengar itu Bowon semakin bingung, bahwa sebulan yang ia bicarakan bisa lebih cepat dari itu jika Yonggu tetap mencintai Dada. Teman Bowon yang berkhianat akhirnya dipecat. Bowon meminta saran kepada atasannya bagaimana menyelamatkan Yonggu. Atasannya itu hanya memiliki satu solusi, dikirim ke kantor pusat dan dilakukan riset ulang. Ketika menyiapkan bekal, telapak tangan Yonggu meleleh. Seketika itu juga ia menyembunyikannya dari Dada. Ia tentu saja tidak ingin pacarnya itu bersedih. Lagi pula hari ini mereka memiliki janjian piknik. Dada menceritakan masa-masa indahnya dulu waktu sekolah, di mana guru telah menyiapkan teka-teki untuk mendapatkan harta karun. Yonggu kemudian penasaran seperti apa harta karun tersebut. Dada pun menjelaskan itu semacam bingkisan. Bowon bingung menjelaskan kepada Yonggu bagaimana setelah nanti dia diriset. Tentu saja ingatannya tentang Dada akan hilang. Dada memberitahu Wang Jun jika mulai sekarang Kyuri yang akan meriasnya. Gadis itu memutuskan untuk cuti untuk menemani Yonggu. Di sisi lain, teman-teman Dada bisa memaklumi, membiarkan mereka berkencan, menikmati waktu yang ada. Bowon membujuk Yonggu jika dia bisa diperbaiki. Hanya saja tidak di Korea, ia harus dikirim ke pusat. Yonggu pun bertanya apakah ia nanti akan diriset. Jika memang itu yang akan dilakukan, ia akan menolak, ia tidak akan melupakan Dada. Bowon hanya mengatakan jika menyelamatkannya lebih penting. Diana mendatangi laboratorium untuk melihat kondisi Yonggu. Di sana ia bertemu dengan teman Bowon yang telah dipecat. Bowon dan atasannya sedang berdiskusi apakah mereka akan memberitahu Dada. Yonggu yang ditidurkan sedang diperbaiki lapisan kulitnya. Tiba-tiba Diana menyelinap masuk dan mengaku senang melihat Zero Nine rusak. Telapak tangan Yonggu tiba-tiba mengeluarkan api hingga membuat pintu otomatis terkunci. Diana mengalami trauma masa lalu di saat rumahnya terbakar dan tangan kanannya terjepit lemari. Seolah mengerti, pelayan Diana memutuskan masuk untuk menyelamatkan majikannya. Di tengah kobaran api dan kepulan asap, Diana seolah depresi. Tiba-tiba Yonggu bangun. Dada yang baru datang merasa lega melihat semuanya selamat. Namun karena akhir-akhir ini gadis itu sering begadang, ia pun jatuh pingsan. Dokter mengatakan jika Dada mengalami shock. Wang Jun merasa tidak terima hingga kemudian memarahi Yonggu. Sebelumnya ia telah berpesan untuk selalu membuat Dada tersenyum dan bahagia. Tapi karena gadis itu akhir-akhir ini sering menangis demi Yonggu, maka terjadilah ini. Yonggu akhirnya menerima saran Bowon untuk dibawa ke pusat dan diperbaiki. Setelah itu ia memberitahu Dada untuk memberitahukan hal ini. Yonggu terpaksa melakukan ini karena ia tidak ingin melihat Dada bersedih. Dada pun mendukung penuh rencana ini, sebab yang terpenting baginya, Yonggu kembali sehat. Sebelum pergi, Yonggu mendapatkan hadiah sepatu dari Dada. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Dada merasa kesepian, tapi catatan-catatan dari Yonggu selalu menemaninya. Di sisi lain, Jonggu ternyata batal dibawa ke kantor pusat. Sebelum berangkat, ternyata Bowon memberitahu Yonggu jika dia sebenarnya akan diriset dan ingatannya tentang Dada akan hilang.
Seketika itu juga Yonggu menolak dikirim. Ia tidak ingin itu terjadi. Ia lebih memilih menemui Dada dan mewujudkan apa keinginannya. Bowon mengingatkan Yonggu jika waktunya mungkin hanya sepekan, bisa kurang dari itu. Yonggu tidak peduli hingga kemudian menemui Dada dan berbohong jika ia telah kembali dari Swiss dan keadaannya baik-baik saja. Nah, apakah robot ini bisa diselamatkan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.